pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024 dan penghujung tahun mau masuk 2024. Harusnya wajah-wajah kita pagi harinya adalah wajah-wajah yang penuh dengan senyum. Ada amin, saudara? Amin. Ya, kenapa? Karena sepanjang tahun 2023 kita bisa lewati. Ada banyak orang meramalkan 2023 itu begitu mengerikan. Tapi kita bisa lewati dan kita ada di penghujung tahun. Bukankah harusnya kita bersyukur? Amin. Amin. Atau masih banyak yang mengeluh hari ini? Halo? Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan, yaitu pada bulan lalu, ya, saya mendapatkan satu pengertian yang lain bahwa begini, saudara. Kesetiaan Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut, mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat, tidak akan berubah. Karena dia adalah pribadi yang setia. Tapi bagaimana dengan kita manusianya? Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah tentang kesetiaan Tuhan di bulan lalu, ternyata ada salah satu hal yang dapat membuat manusia itu bisa berubah. Ini salah satu saja, saudara. Dan saya akan bagikan pada hari ini, yaitu satu hal yang dapat membuat manusia, salah satu hal yang dapat membuat manusia berubah setia, yaitu soal uang. Katakan sama-sama, uang. Hilang suaranya. Ini khotbah yang orang kaya gak suka dengar, orang yang merasa punya uang gak suka dengar, yang merasa gak punya uang juga gak suka dengar. Ya, hebat gak, saudara? Ya, semua kalangan hampir tidak suka dengar khotbah ini. Yang merasa punya banyak uang, gereja duit lagi. Yang merasa gak punya uang, aduh Pak, saya aja buat hidup aja susah. Benar gak, saudara? Ini topik yang tidak menarik bagi orang Kristen. Padahal, saudara, gereja harus mengajarkan ini supaya saudara menikmati kerajaan Allah itu nyata di bumi. Enggak ada yang amin. Iya, mulai khotbah soal uang kayaknya gimana gitu ya. Tanya Pak Gembala ini kekurangan uang ya. Enggak, saudara. Ya, saya selalu percaya bahwa yang namanya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, itu tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Buktinya apa, saudara? Apakah kita mengedarkan amplop khusus untuk persembahan Natal? Halo? Tidak. Iya. Tapi saya mau kasih tahu dana Natal kita sudah tercukupi. Ya, nggak perlu pengumuman, Bapak Ibu, sebentar lagi minggu depan kita mau Natal. Nanti ibadah kita ada ekstra kolektor. Nggak ada, saudara. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Ya, sekali Dia menyediakan, Dia akan tetap menyediakan. Makanya persepsi kita, pandangan kita tentang uang itu harus benar. Alkitab berkata, Yesus sendiri ngomong bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin kita mengabdi kepada Allah, tapi kita juga mengabdi kepada Mammon. Nah, sekarang kita lihat akar permasalahan kenapa banyak orang Kristen gagal mengalami terobosan dalam hal keuangan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara-saudara, berbicara soal tema gereja kita di bulan Desember, The Greatest Worship,
persembahan yang terbesar. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, persembahan terbaik yang bisa saudara berikan kepada Tuhan adalah seluruh hidup kita. Baik itu pikiran kita, perkataan kita, sikap hidup kita, hati kita, itu adalah persembahan yang terbaik. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, salah satu kendala yang membuat orang tidak bisa menjadi persembahan terbaik bagi Tuhan adalah masalah keuangan. Banyak orang Kristen gagal mengalami transformasi atau terobosan dalam hal keuangan karena mereka tidak mengerti bagaimana posisi uang yang seharusnya kita lihat. Karena Alkitab mencatatkan bahwa akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Jadi baik itu kerakusan, keserakahan itu bisa membutakan manusia dan membuat kita menggeser posisi Tuhan dan menggantikannya dengan uang. Problemnya bukan di uangnya, saudara. Saya garis bawahi. Problemnya bukan di uangnya, tapi di cinta uang. Mungkin saudara berkata, saya nggak cinta uang, Pak. Mari kita akan lihat nanti, saudara. Hari ini, bagian ini mungkin saudara berkata, saya nggak cinta uang, Pak. Tapi nanti setelah kita belajar lebih dalam, jangan-jangan kita masuk bagian di dalamnya. Makanya pandangan dan sikap kita terhadap uang itu sangat menentukan posisi hati kita sebenarnya itu kepada Tuhan atau kepada Mammon. Mari kita lihat 3 hal bagaimana kita bisa belajar prinsip pengelolaan keuangan dengan benar, Bapak Saudara. Yang pertama, bagaimana saudara bisa mengalami prinsip pengelolaan yang baik dan saudara bisa menjadikan hidup saudara sebagai persembahan kepada Tuhan yang benar secara utuh dalam hal keuangan adalah belajar untuk memberi. Katakan sama-sama, belajar untuk memberi. Saudara dengar baik kalimat saya berikut ini. Uang yang saudara miliki hari ini 100% itu milik Tuhan. Ada yang tidak setuju? Kan saya yang kerja, Pak. Kan saya yang cari uang. Kok enak aja semua buat Tuhan? Saudara nggak hitung nafas yang saudara punya itu dari siapa? Saudara nggak hitung kesehatan yang saudara punya itu dari siapa? Saudara nggak hitung saudara ngelamar kerja dari beberapa tempat terus saudara bisa keterima satu tempat, itu siapa yang buka jalan? Saudara yang berdagang, saudara bisa ketemu pembeli, ketemu pelanggan yang setia. Menurut saudara kira-kira dari mana? Segitu banyaknya toko, orang bisa ngelirik toko saudara. Menurut saudara kira-kira dari mana? Dari Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong begini, saudara? Karena saya ngalami dari bawah. Bukan saya tiba-tiba bim salah bim seperti ini. Saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelaparan. Saya tahu apa itu kemiskinan. Tahu saya. Saya tahu apa itu diusir orang. Tahu. Jadi saya bukan bim salah bim tiba-tiba ada hari ini. Dan saya setuju ketika Alkitab menuliskan bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Saya setuju. Maka 100% uang yang kita miliki, saya mau garis bawahi, ini adalah milik Tuhan. Ini dasar yang harus kita pahami dan kita setujui bersama. Dia adalah pemilik, kita adalah pengelola. Saya ulangi, dia adalah pemilik, kita adalah pengelola. Berbicara untuk memberi itu adalah suatu tindakan yang harus saudara lakukan dengan kesadaran. Katakan kesadaran. Nggak ada orang bisa memberi tanpa kesadaran. Saudara harus memberi dengan sengaja. Makanya saudara harus mempersiapkan itu dengan baik. Ya. Banyak orang menganggap uang yang dia miliki adalah miliknya sendiri. Dia merasa karena kepintarannya mencari uang, karena kemampuannya mencari uang, maka dia menganggap uang itu adalah miliknya dan terserah saya mau diapain. Padahal Alkitab mencatat ada begitu banyak hal supaya saudara bisa mengalami surga di bumi itu nyata dalam hal keuangan. Yang pertama, saudara, belajar untuk memberi. Tuhan sudah memberikan kepada kita
100% yang saudara terima, 90% untuk saudara kelola. Ya. 100% yang saudara terima, 90% yang saudara kelola. Kenapa cuma 90%? Karena 10%-nya saudara harus kembalikan kepada Tuhan. Halo? Halo? 100% yang saudara terima, 90% yang saudara boleh kelola. 10% saudara harus kembalikan kepada Tuhan. Sampai Alkitab ini selesai ditulis, tidak pernah ada dituliskan tidak perlu lagi mengembalikan perpuluhan. Bukan memberikan, mengembalikan. Kalau ada pendeta bilang, oh sekarang gak usah, yang penting kita berlaku kasih. Saudara mendengarin pendeta atau mendengarin Alkitab? Sampai Alkitab ini selesai ditulis, Yesus pun gak pernah ngomong, kamu gak usah kasih perpuluhan lagi. Alkitab mencatat, barang siapa menambah atau mengurangi satu iota saja dalam Alkitab ini, dia pasti akan dihukum. Jadi siapa yang ngajarin gak usah kembalikan milik Tuhan? Makanya gak heran banyak orang Kristen tidak bisa mengalami transformasi dalam keuangan, karena mereka mengambil miliknya Tuhan. Saudara boleh tidak setuju, itu hak saudara. Tapi Alkitab adalah kebenaran. Sampai hari ini saya tidak pernah tidak mengembalikan milik Tuhan, karena saya tahu berkat yang saya punya semua dari Tuhan. Banyak orang ributin yang disebut sebagai persepuluhan. Itulah yang saya bingung. Tapi faktanya itulah manusia yang serakah. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena yang 10% aja saudara masih mau ganggu juga, sementara 90% di tangan saudara. Yang banyak sudah di tangan kita, yang harusnya milik Tuhan 10% masih mau saudara ambil juga. Betapa serakahnya manusia. Halo? Coba angkat tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Tepuk pundak sebelah kanan, bilang jangan serakah. Angkat tangan kiri, tepuk pundak sebelah kiri, bilang jangan serakah. Ya. Apa yang menjadi milik Tuhan harus saudara kembalikan. Ya. Nggak ada tawar-menawar di situ, saudara. Dan saudara bisa buktikan orang yang mengembalikan milik Tuhan dan yang tidak mengembalikan, hidupnya pasti beda. Pasti. Apa buktinya? Saya ngalamin, saudara. Orang yang kenal saya paling tidak itu di sini kakaknya Louis, namanya Lucy. Dia tuh tahu betul waktu saya nggak punya apa-apa. Itu belum lama kejadiannya, saudara. Tahun 2006 mungkin. Waktu saya masih tinggal di kos-kosan, jangankan punya motor, saudara, sepeda aja nggak punya. Kemana-mana jalan kaki. Kakaknya Louis tuh yang tahu. Nggak punya apa-apa, saudara. Tapi saya tetap setia mengembalikan milik Tuhan. Soal cukup nggak cukup itu bukan soal mengembalikan milik Tuhan atau enggak. Cukup atau tidak cukup adalah soal bagaimana 90% itu saudara kelola untuk kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan bukan kemewahan. Itu semua tergantung kita, saudara. Makanya tadi saya katakan perspektif kita, pandangan kita tentang uang itu sangat menentukan. Apakah ada orang Kristen pelit? Ada, saudara. Ada. Makanya bingung saya. Ngakunya anak Tuhan, tapi pelit. Tuhan yang mana yang diikuti? Saya mau kasih tahu bagi saudara, memberi itu adalah salah satu cara Tuhan menambahkan berkat dalam hidupmu. Saya ulangi, memberi itu adalah salah satu cara Tuhan menambahkan berkat dalam hidup saudara. Mungkin saudara berpikir, wah, saya aja masih kurang pak, kok memberi? Sama seperti mungkin saudara sudah pernah dengar ilustrasi, ada nggak orang makan terus-menerus tanpa buang air? Mau jadi segede apa badannya, saudara?
Maka itu saya percaya bahwa tidak ada orang yang bilang gini. Orang yang bilang ini salah menurut saya. Pak, saya kan memang gennya orang gemuk, jadi pasti saya gemuk. Enggak. Karena semua formulanya sama. Berapa banyak yang saudara masukin, berapa banyak yang saudara keluarin, itu yang menentukan. Kalau saudara nggak percaya, saudara pindah aja ke daerah pedalaman. Nggak banyak masuk, banyak keluar, pasti kurus. Saudara pindah ke daerah yang banyak kekeringan. Kalau saudara bilang, enggak Pak, gen saya gemuk, memang saya pasti dasarnya gemuk. Coba aja ke daerah yang banyak kekeringan gitu saudara, pasti ntar juga kurus. Jadi itu cuma alasan aja ya. Jadi berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar itu sangat menentukan saudara. Kalau saudara maunya masuk terus gak mau keluar, saudara maunya terima uang terus gak mau keluar, percayalah saudara, hidupmu mampet. Halo? Hidupmu mampet. Saudara pernah lihat gak ada orang susah di jalan? Kalau saudara lihat, terus saudara bilang gimana sama orang susah itu? Atau bagaimana respon saudara kalau melihat orang susah? Kasihan ya. Daripada saudara bilang kasihan, ada dua cara yang lebih baik saudara. Yang pertama, saudara doakan, Tuhan berkatilah orang ini supaya dia mungkin bisa makan. Satu. Yang kedua yang saudara bisa lakukan, buka dompet saudara, berilah uang untuk dia makan. Atau saudara belikan makanan, saudara berikan kepada dia. Kalau saya lebih cenderung yang ketiga saudara. Saya melihat ada orang susah, ya udah mampir sebentar beli makanan, balik lagi kasih orang itu makan. Selesai. Kita berdoa, Tuhan berkatilah orang itu supaya dia bisa makan. Padahal berkat itu Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi saluran. Tapi kadang-kadang ya itu, kita menjadi saluran yang mampet karena kita maunya terima tapi nggak mau keluar. Kalaupun mau keluar tapi untuk kesenangan kita, staycation, ya, katanya buat healing, ntar hilang saudara. Habis healing, pusing lagi cari uang, nanti healing lagi. Nggak ada tuh pola hidup begitu. Habis itu masih bilang, aduh saya hidupnya pas-pasan. Pret! Kalau pas-pasan tuh nggak usah staycation, nggak usah gaya-gayaan dah. Ada amin saudara? Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Nanti kita balik lagi ke 1 Timotius ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Amsal pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan belum ketemu ayatnya ya. Saya tunggu dah biar baca sama-sama. Kayaknya kalau baca susah amat ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan dan ayat 10. Maka akan terisi penuh sampai dan ada amin saudara. Amin. Jadi waktu saudara memberi, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menambah-nambahkan berkat saudara. Makanya kalau saudara ditanya oleh hamba Tuhan atau siapapun, siapa yang mau diberkati berlimpah, saudara bilang amin. Saudara gak pernah memberi. Tuhan gak punya cara untuk memberkati saudara berlimpah. Kenapa saudara? Karena waktu bejana saudara berkurang, di situ Tuhan akan isi lagi. Di situ Tuhan akan isi lagi. Dan jangan lupa, waktu saudara setia mengelola berkat yang kecil yang saudara terima dari Tuhan, Tuhan akan perbesar, perbesar, dan perbesar. Kembali ke 1 Timotius pasal 6
Ayat yang ke-7 berkata, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Ini yang harus saudara ingat. Makanya kalau sekarang saudara punya sesuatu hari ini, jangan saudara berpikir bahwa itu semua karena kita. Dan jangan lupa di situ dikatakan, dan saat kita keluar pun kita juga nggak membawa apa-apa. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa waktu kita meninggal, detik itu juga semua harta yang kita punya beralih tangan. Detik itu juga nggak ada yang saudara bisa punya. Saudara nggak bisa pilih peti mana yang saudara mau tempati, pemakaman mana yang saudara mau tempati, rumah duka mana yang saudara mau tempati. Nggak bisa saudara pilih. Saudara mau dimakamkan dimanapun, atau mungkin saudara mau dikremasi, saudara nggak bisa pilih. Semua tergantung orang yang saudara tinggali. Betapa miskinnya kita sebenarnya. Maka kalau hari ini saudara punya sesuatu, ingatlah itu semua karena belajar untuk memberi, muliakan Tuhan dengan hartamu, saudara. Karena berkat Tuhanlah itu yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Itu yang saya percaya sampai hari ini. Kalau orang yang kenal saya dari sejak lama, mereka yang mengenal saya sampai hari ini, mereka bisa menceritakan bagaimana perjalanan hidup saya, Bapak Ibu. Bukan dari siapa-siapa. Kalau lahirnya dari anak orang kaya, keluarga kaya raya, ya itu privilege, itu lain, saudara. Bilang usaha gak pakai modal, bohong lah. Saya benar-benar mulai dari bukan nol, di bawah nol. Saya tahu apa itu kesulitan. Maka kalau saya ada hari ini, saya mau bilang 100% itu karena Tuhan. Dan saya gak pernah utak-utik 10% yang merupakan milik Tuhan. Saya kembalikan selalu. Saudara bisa tanya bendahara, pernah gak Bapak Gembala absen? Harusnya kalau jadi gembala itu gak perlu lagi mengembalikan. Kalau tata gereja yang lain. Tapi saya tetap melakukan seperti apa yang firman Tuhan tuliskan. Kenapa? Karena sampai Alkitab ini selesai ditulis, gak pernah dibilang tidak usah lagi mengembalikan perpuluhan. Gak ada, saudara. Satu, waktu saudara berani tidak mengembalikan milik Tuhan, berarti saudara dengan sadar melawan firman Tuhan. Hebat gak, saudara? Ada amin? Saya ulangi, waktu saudara tidak mengembalikan persepuluhan, saudara dengan sadar saudara melawan firman Tuhan. Saya tidak mengancam atau menakut-nakuti saudara, enggak. Tapi saya mau ajarkan saudara untuk bagaimana saudara memiliki keuangan yang merdeka. Hatimu tidak terikat kepada mamon. Karena Alkitab bilang kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kamu juga cinta harta. Gak bisa. Tidak akan pernah bisa menjadi the greatest worship, penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Gak bisa. Karena hatimu masih terikat dengan uang. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Itu sudah. Harta saya ada di istri saya, makanya hati saya juga di dia. Asik. Yang kedua, saudara, bagaimana prinsip pengelolaan keuangan yang benar adalah dengan merasa cukup. Belajar untuk merasa cukup. Dengar baik siang hari ini, uang berapapun yang saudara punya tidak akan pernah cukup. Saya ulangi, berapapun uang yang saudara punya tidak akan pernah cukup untuk yang namanya keinginan. Saudara pikir, misalnya contoh yang bekerja sebagai karyawan, ntar kalau naik gaji lebihnya mau ditabung, orang yang dagang, yang punya toko, yang punya usaha, nanti kalau ada customer lebih banyak, uangnya mau disimpan, semakin banyaknya uang yang saudara miliki, semakin banyak gaya hidup yang saudara mau rubah.
Apa buktinya? Banyak, saudara. Saya ngalamin. Saya nggak perlu cerita orang lain, saya ngalamin. Saya waktu kecil itu nggak pernah tahu apa itu KFC, saudara. Serius. Saya cuma lihat KFC, kayaknya enak ya. Cuma bisa lihat. Sampai saya remaja baru saya tahu apa itu KFC dan bagaimana rasanya. Apalagi saudara, ke mall, Hanamasa, saudara tahu tersebut lagi. Restoran all you can eat gitu. Orang pada zaman saya waktu itu, saudara, orang pada sering ke sana. Saya tanya sama orang tua saya, mama saya bilang, oh itu untuk orang-orang yang uangnya banyak, kita belum cukup, kita makan di rumah aja. Oh ya udah. Sampai saya gede saya nggak tahu itu apa, saudara. Sampai waktu saya punya uang, saya makan. Oh enak ya ternyata ya. Orang nginep di hotel, saya nggak pernah, saudara. Apa itu hotel? Waktu punya uang, nginep di hotel. Jadi setiap orang yang punya penghasilan bertambah, itu selalu ada keinginan-keinginan baru yang ingin dicobanya. Handphone. Coba sekarang belum punya handphone, belum punya uang, handphonenya apa? Ya mungkin Xiaomi gitu ya, Vivo, Oppo. Coba kalau uangnya udah banyak, pasti iPhone Pro Max 21 ya. Ya kan? Pasti. Kenapa nggak tetap pakai Xiaomi gitu? Kenapa nggak tetap pakai Oppo gitu? Kenapa harus pakai iPhone? Itu manusia begitu, saudara. Sepatu, ya kan? Tas. Kalau dulu pakainya longcam, KW tapi KW Cempaka Mas. Sekarang, kalau bisa beli yang asli dong. Itu manusia, saudara. Makanya saya katakan uang berapapun tidak akan pernah cukup. Apalagi sekarang kalau saudara lihat sosial media, lihat handphone, waduh, iklan-iklan di sosial media itu membuat kita begitu tergoda untuk mencicipinya, betul nggak, saudara? Restoran terbaik di Jakarta, ya kan? Terus apa? Tempat staycation yang paling cocok buat keluarga. Semua belum tempat wisata dan lain-lain. Makanya kalau berita bilang orang Indonesia tuh sedang krisis, nggak percaya saya. Kenapa? Setiap kali saya naik pesawat, saudara, selalu bandara tuh penuh, rame. Ada aja orang liburan, tapi bilangnya selalu nggak punya duit. Benar nggak? Kita tuh sedang didorong untuk menjadi orang-orang yang konsumtif, Bapak Ustaz. Ini yang kita harus kita harus hati-hati. Karena kita akan terjebak dengan yang namanya hutang. Saya bukan bilang tidak boleh berhutang. Saudara boleh berhutang kalau saudara bisa bayar. Tapi kalau saudara nggak bisa bayar, mending jangan. Sekarang zaman online shop tuh begitu luar biasa. Nggak bisa bayar sekarang, ada namanya pay later. Pay later masih nggak mempan, masih ada namanya pinjol. Cukup pakai KTP 20 juta, 3 menit cair. Nyari uang di mana bisa begitu, saudara? Mungkin kelihatannya ya, misalnya contoh, saya tanya, Pastor Robi, kalau weekend di mana? Oh, di rumah, Pastor. Pak Billy kalau weekend di mana? Di rumah. Oh. Pak Farel kalau weekend di mana? Di rumah. Semua di rumah ya. Tapi barang datang terus. Bisa. Shopping. Iya, kitanya di rumah tapi barangnya datang terus ke rumah. Ada amin? Yudi Clara tersindir ya. Mereka di rumah terus, saudara. Tapi tiap hari ada yang bunyi. Isi, paket. Sampai bingung, paket kagak berhenti. Paket Shopee.
Hati-hati ya saudara, hati-hati. Kalau saudara punya uang nggak apa-apa, tapi jangan menjadi pribadi yang konsumtif. Karena apa? Karena nanti saudara akan selalu bilang, saya nggak punya uang pak, pas-pasan. Giliran misalnya contoh, ayo kita mau gathering, waduh nggak ada duit nih. Ya, ayo mau apa? Makan bersama, aduh pak, kebetulan lagi pas-pasan nih. Iya, pas mau belanja pas ada. Jangan menjadi pribadi yang konsumtif, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu nggak bagus. Dan itu pengelolaan yang tidak benar. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini siapa yang bilang masih kekurangan, ayat ini harusnya terjadi dalam hidup kita berusaha. Cuma yang seringkali menjadi penghambat atau menjadi kendala adalah cara kita mengelola. Padahal berkatnya mah sudah dikasih, berkatnya sudah diberikan, tapi kita salah dalam mengelola. Kembali ke 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Inilah yang harus kita mengerti dengan baik. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya sudah. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan pun juga merasa makanan dan pakaian aja nggak cukup. Harus makan ke mall, ya, harus staycation, harus jalan-jalan, healing. Tapi setiap kali ditanya, lagi nggak ada uang pak, lagi pas. Saya itu orang yang paling jarang jajan loh, saudara. Karena saya itu selalu makan masakan istri, masakan mama saya. Ya. Kenapa? Ya karena saya tahu Alkitab bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Seminggu sekali mau jalan-jalan, oke lah, jajan, oke lah. Tapi kalau setiap hari jajan, terus saudara masih bilang nggak punya duit, waduh. Saudara dengar baik, kalau saudara mau jajan, jajanlah hari Minggu. Ibu Esther dan kawan-kawan menyiapkan berbagai makanan. Nah, jajan itu boleh saudara ya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan tidak memberkati kita, tapi kitalah yang salah dalam mengelola keuangan karena kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Kita selalu merasa kurang karena kita kepingin yang lebih dan lebih lagi. Contoh. Milih sekolah. Sekolah itu ada beberapa kelasnya, benar nggak saudara? Ada yang sekolah biasa, nasional plus, swasta, dan lain sebagainya. Saudara bisa pilih nggak saudara mau sekolahkan anak di mana? Ya, negeri mungkin gratis, benar nggak? Bayar ya? Waduh, laporin bu. Gratis harusnya gratis memang. Ya. Anggaplah begitulah ya. Tapi mana yang lebih mahal antara sekolah negeri dengan swasta? Swasta. Mana yang lebih mahal, swasta dengan nasional? Dengan nasional plus. Kalau pas-pasan ya jangan nasional plus. Anda cari gara-gara sendiri namanya. Habis itu saudara ribut, waduh uang sekolah mahal ya 2 juta. Padahal ada yang mungkin cuma 500.000, saudara pilih yang 2 juta. Itu kan berarti saudara cari gara-gara sendiri. Makanya
Bukan Tuhan tidak memberkati kita, tapi kitanya yang salah dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Makanya gak heran kalau banyak orang Kristen tidak mengembalikan persepuluhan, tidak memberikan persembahan korban yang lain-lainnya, karena selalu bilangnya, wah buat hidup aja gak cukup Pak. Ya hidupmu yang kayak gimana? Kalau seperti ayat yang ke-7 ini, ayat yang ke-8 ini, saudara, bohong kalau saudara bilang tidak cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi kalau saudara tiap hari jajan, tiap hari ke mall, makan pesen GoFood, online shop jalan terus, bukan gak cukup, saudara. Hidupmu yang pas apa, Bu? Nah itu yang enak memang. Pas kepingin apa tuh, pas ada duit. Memang yang enak begitu. Tapi cenderungnya kita seringkali memaksakan dengan apa yang tidak ada. Kita paksa. Udah gak punya duit, tetap pingin ke mall. Udah gak punya duit, tetap pingin GoFood. Udah gak punya duit, tetap pingin belanja online shop. Pingin makan di luar. Itu masalah yang saudara cari sendiri. Padahal Tuhan itu berjanji, Dia akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi mentalitas miskin itu tidak boleh ada di gereja ini, saudara. Karena sebenarnya bukan Tuhan tidak memberkati, tapi karena saudara yang salah dalam ada amin? Poin berikutnya, saudara. Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu, salah satunya adalah hidup rukun. Katakan sama-sama, hidup rukun. Saudara kalau sering berantem, bagaimana berkat Tuhan itu mau datang? Dan kita cenderung menyalahkan pihak lain. Kita cenderung menyalahkan orang di luar kita, keadaan di luar kita. Padahal mungkin kitalah sumber daripada penghalang berkat Tuhan itu sendiri. Alkitab berkata bahwa sampai lupa saya. Pokoknya bagian terakhirnya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau semua orang hidup rukun, ya, Mazmur 133. Kalau orang hidup rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selamanya. Jadi hidup rukun itu perlu, saudara. Yang duduk sama suami istri, tolong guys, senggol kiri kanannya. Ayo hidup rukun. Jadi kok senggol tere? Enggak ya? Hidup rukun, saudara. Ya. Ngapain sih hidup tuh berantem terus? Halo, yang sudah menikah, halo? Ngapain sih hidup tuh berantem terus? Nanti kalau pasangannya udah nggak ada, baru ditangisin, percuma. Apa? Nangis karena utangnya banyak. Diberkatilah dengan kejujuran. Ya. Berkat itu tercurah dalam kehidupan keluarga yang rukun, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau keluarga kita penuh dengan huru-hara, pertengkaran, perselisihan, tidak mungkin berkat itu tercurah dengan berlimpah. Jadi sekali lagi sebenarnya bukan dari sisi Tuhannya tidak memberkati,
tapi kitalah yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu kita terima. Atau bahkan mungkin kita terima tapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Yang terakhir saudara, bagaimana kita punya prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah belajar untuk menabung. Menurut saudara ada nggak ayatnya di Alkitab? Ada loh saudara. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita belajar bukan dari sosok manusia loh saudara. Baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah, biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasa. Perhatikan ayat 8. Ia dan ya, inilah menabung saudara, mengumpulkan makanannya pada waktu pagi. Saudara terima berkat dari Tuhan, saudara punya uang, berapa banyak uang yang saudara tabung itu sangat penting. Mungkin saudara bilang, wah Pak boro-boro nabung, buat hidup aja gak cukup. Saya paling gak suka tuh kalimat gitu saudara. Kenapa? Karena sebenarnya buat hidup cukup, asal ada makanan dan pakaian. Yang gak cukup itu apa? Gaya hidup. Kalau saudara merasa tetap Pak masih kurang, saudara punya handphone nggak? Punya, jual handphonenya. Daripada saudara mesti isi pulsa setiap habis kuota. Kan penting asal ada makan dan pakaian cukup. Kalau saudara masih punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, ya berarti sebenarnya saudara sudah hidup lebih dari cukup. Sekarang berapa banyak sini yang masih merasa kurang cukup? Cukup semua ya? Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Belajar dari semut saudara. Semut aja bisa nabung. Saya ingat waktu itu saya pernah kasih celengan ke Daniel Yesua, masih ada celengannya. Udah dibuka. Jalan-jalan ke kemarin. Jalan-jalan kemana Bu? Oh. 2 tahun lalu saya pernah kasih jemaat tuh celengan. Yang isi celengan sampai penuh itu cuma butan culing. Saya masih ingat. Yang lain ya, kalau udah buat kumpul ya buru-buru isi lah. Saudara belajar untuk menabung. Karena sebenarnya waktu saudara menabung, saudara itu sedang belajar bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat saudara bisa mengelola dengan benar, dengan baik, pasti Tuhan akan mempercayakan kepada saudara hal yang lebih dan lebih lagi. Cuma kadang-kadang masalahnya adalah waktu kita merasa, oh ini ada uang lebih nih, bukannya ditabung, disimpan, tapi kita pakai untuk belanja atau kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif. Makanya kita selalu sering merasa tidak cukup. Padahal Tuhan sudah memberikan kecukupan lebih kepada kita. Makanya itu termasuk di dalam 1 Timotius pasal 6 tadi ayat yang ke-9. Mereka yang ingin kaya, sebenarnya maksudnya bukan ingin kaya, tapi ingin menunjukkan dirinya kepada orang lain. Mereka akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Supaya kelihatan keren, oh ganti jamnya. Supaya kelihatan keren, ganti baju jasnya, celananya, sepatunya, beltnya, yang ada haknya, tahu nggak hak? Hantu. Ya, supaya kelihatan, oh lebih dihargai. Wih, keren ya. Saudara dengar baik, saya sampai hari ini nggak pernah pakai barang KW. Kalau nggak punya ya nggak punya aja. Dan nggak perlu nunjukin sesuatu supaya orang lihat, oh keren ya. Ngapain? Malu saudara.
Udah kelihatan keren, atau ditagih utang gitu kan. Weh, bayar dong utang kau. Malu saudara. Lebih baik apa adanya aja. Kalau nggak punya ya nggak punya aja. Udah kelihatan keren, jalan-jalan, giliran mau berobat, aduh nggak ada duit nih. Bisa nggak ya gereja bantu? Ya, gereja bantu. Selama sehat duit kemana aja saudara? Halo? Kan cuma berapa, nggak semuanya. Saudara yang nggak punya BPJS, bikinlah BPJS. Ya. Kartu Indonesia Sehat tuh bikin. Jangan kalau sakit ntar saudara bingung. Saudara nggak punya asuransi, kalau punya uang bikinlah asuransi. Saya punyanya asuransi, punya BPJS. Tapi saya selalu pakai asuransi. Kenapa? Karena kalau sakit, saya tuh nggak mau suruh ngantri lama-lama gitu, nggak mau saya. Saya kalau sakit tuh maunya langsung diobatin. Nggak perlu mesti ke puskesmas dulu, nanti pergi ke vaskes nomor, aduh kelamaan, keburu lewat saya. Saya kalau sakit maunya langsung ditanganin, beres. Sampai anak saya yang baru lahir tuh, kayak Immanuel, saya udah siapin asuransi. Tadi malam istri saya tanya, mau dirawat nggak di rumah sakit? Rawat aja kalau mau. Saya nggak pusing. Pokoknya setiap kali sakit langsung ditangani, nggak pakai ngantri, nggak pakai apa. Saya pengen kasih yang terbaik. Kenapa? Karena kesehatan paling mahal. Ada amin? Masa udah kesehatan paling mahal kita nggak mau bayar? Maunya gratisan lagi. Tapi kalau suruh ngantri lama ngoceh. BPJS lama. Bayar dong. Anda dikasih berkat sama Tuhan, kelola dengan baik. Anda bisa pakai untuk gaya hidup, untuk kemewahan hidup, untuk kenikmatan hidup. Masa giliran sakit saudara nggak mau bayar? Saudara mau gratis tapi mau pelayanan yang paling bagus, mau murah, mau cepet, mau paling bagus. Gak ada saudara. Gak ada. Kalau saudara mau yang paling cepat dan bagus, saudara harus pakai asuransi atau bayar sendiri. Nggak ada pelayanan rumah sakit murah, cepat, bagus pakai BPJS, nggak ada. Serius. Jadi maksimalkan, pergunakan semua berkat yang saudara terima dari Tuhan dengan sebenar-benarnya, supaya saudara tidak masuk dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lihat saudara, jangan ingin terlihat kaya. Jangan ingin dinilai orang karena penampilan saudara. Nggak penting, ya, nggak penting itu semua. Percuma kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi pada akhirnya kita binasa. Itu yang Alkitab bilang. Anda mau ke mall setiap hari, mau pesen makan online setiap hari. Kalau Anda punya uang silakan. Tapi kalau Anda tidak punya uang, bertanggung jawablah dengan berkat yang saudara berikan. Jangan nanti bisa jajan ke mall setiap hari, mau ke dokter nggak punya uang, mau uang sekolah anak nggak bisa bayar, listrik mati, token habis nggak bisa bayar. Malu-maluin saudara. Ya. Belajar bertanggung jawab. Ya. Kita perlu menjadi orang-orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau apa yang Dia percayakan kepada kita, kita bisa pergunakan sebaik-baiknya. Kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah pengelola yang benar, pengelola yang baik. Dan saya berdoa siang hari ini, tidak ada jemaat JKI Home yang terlilit hutang. Kalaupun ada pinjaman, nggak apa-apa, tapi bayar. Jangan sampai saudara terlilit hutang dan tidak bisa bayar. Ya. Biarlah hidup saudara menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dalam hal jujur dalam mengelola keuangan. Saudara bisa kelola keuangan
saudara bisa merdeka dari keuangan, saudara tidak terikat kepada mammon, hatimu kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan sampai hati kita itu terikat kepada mammon. Jangan sampai pikiran kita terikat kepada mammon. Tapi biar hati kita terikat tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.